Baik, kita tinggalkan informasi tersebut, kita langsung dialog. Saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, pertanyaan yang bergantung tadi, ini terkait kalau dari Golkar sendiri untuk Jakarta, kalau melihat kan tadi Bang Mardhani sudah mengatakan kalau PKS kuat di Jakarta mana saja, kalau digabungkan dengan PDIP kuat di Jakarta mana saja. Ini Golkar tertarik nggak nih di Pilkada Jakarta ini keluar dari Kim dan juga bersama-sama dengan partai lain ya? Ya, nggak ini bukan masalah keluar Kim ataupun dengan Kim atau gimana. Tentu kita selalu utamakan, upayakan untuk tetap bisa bersama dengan Kim. Akan tetapi kan ada faktor-faktor lain, ya, faktor pembobotan itu dalam menentukan calon, ya seperti popularitas, lalu PDLT, lalu juga irisan dengan partai-partai lain, ataupun juga pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti kekuatan di daerah. Figur tersebut, nah itulah yang selalu menjadi penentu dalam kita memutuskan pasangannya seperti apa dan juga siapa yang calon yang kita dukung. Nah, hal ini terus kita masih godok, ya, terus kita terima, kita masukkan, dan tapi pastinya itu karena waktunya hanya tinggal sedikit lagi, ya, jadi calon yang kita dukung pasti itu adalah calon yang popularitasnya tertinggi. Jadi kita nggak akan asal milih calon, tetap melakukan pertimbangan-pertimbangan hal tersebut untuk memastikan bahwa calon yang kita dukung itu adalah yang pasti menang. Ada beberapa nama yang sekarang beredar di media, ya. Kemarin ini kan muncul lagi satu lagi tiba-tiba mendadak Babah Halut. Babah Halut ini kan figur yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, bahkan dianggap bahwa ini kayak orang numpang, padahal tidak. Sebenarnya dia itu adalah kader Partai Golkar sudah cukup lama, sudah beberapa periode masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Dedikasinya kepada masyarakat itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa sebelumnya berpikir bahwa akan mendapatkan penugasan besar untuk maju di Pilkada DKI. Dia berhasil mendobrak sejumlah permasalahan di dalam pembangunan infrastruktur, menyelesaikan pembangunan jalan tol yang puluhan tahun mangkrak, terus membangun fasilitas umum seperti masjid-masjid, membagikan makan, mendorong UMKR yang dibagikan dengan bunga yang sangat rendah atau bahkan dengan nol bunga tanpa agunan apapun. Nah, hal ini menunjukkan pribadinya beliau itu sangat tepat untuk masuk di dalam kancah pemimpin DKI ini. Nah, tapi nantinya kan kita serahkan ke masyarakat, kan itulah demokrasi, masyarakat yang menentukan. Nah, tentu kita tidak ingin asal milih yang asal ngetop, asal populer, akan tetapi tidak bisa menjalani roda pemerintahan. Tadi kan itu yang kita sepakati kan, Pak Mardhani sempat sampaikan, ya, terus juga Mas Aryo juga sempat sampaikan. Nah, ini semua kita pahami bahwa kita harus memilih yang benar-benar tepat. Baik, kita ke Bang Hensat, melihatnya posisinya menyatukan parpol ini benar-benar ada hitung-hitungannya itu karena untuk ke depannya, atau memang saat ini masing-masing masih bersikukuh untuk memajukan kadernya? Ya pastinya untuk ke depan juga, untuk 2029 ya, terus kemudian next 5 tahun ke depan di Jakarta. Ada juga nggak sih dosa-dosa ataupun residu masa lalu yang juga terbawa-bawa sampai saat ini untuk menyatukan parpol agak sedikit sulit? Iya pasti ada, tapi di dalam konstelasi politik antar parpol ini mereka berbincangnya juga berbincang dengan baik hati gitu, nggak ada mensreanya, jadi sehingga segala sesuatunya itu pasti mungkin terjadi. Hanya kadang-kadang tuh saya mikirnya gini ya, kemarin itu kan sebetulnya partai politik itu mendapatkan kemewahan untuk melakukan seleksi awal kira-kira siapa yang mau akan didorong ke pilkada lewat pileg itu gitu. Oke lah, ada Mas Anies yang memang di pilpres gitu ya dan suaranya tinggi. Tapi yang lain-lain itu mestinya sih kan mempertimbangkan yang suaranya pileg tertinggi di daerah itu, mestinya kan tinggal dikit lagi didorong jadi kepala daerah ya. Iya. Ini mohon maaf, bukannya saya nggak setuju Soebul Iman, tapi Soebul Iman kan kemarin majunya Jawa Barat. Iya. Terus kemudian lolos, dipindahin ke Jakarta. Misalnya lagi ada calon lain misalnya Airin kuat di Banten tuh, suara terbanyak, jadi dorong sama Golkar. Nah itu bener gitu, maksud saya logika berpikirnya tuh pas gitu. Kemarin ada seleksi di pileg, jangan sudah kuat di mana dipindahkan dia suara terbanyak, kemudian diajukan lagi gitu, tinggal didorong aja. Misalnya ini bukan karena Ustadz Mardhani ada di samping saya, tapi nanti kita konfirmasi ke Bang Mardhani. Ustadz Mardhaninya besar, tinggi, ya misalnya kan tinggal didorong lagi dikit masuk tuh ke Jakarta, atau
misalnya siapa di Jawa Tengah, Mbak Puan. Nah, Mbak Puan nggak mungkin. Yang nomor 2 itu siapa gitu. Tinggal didorong aja gitu. Maksud saya sudah ada kemewahan secara jalur politik yang diberikan oleh negara, seleksi awal di pileg. Kalau mau masuk ke pilkada, sebelumnya tinggal didorong lebih aja. mudah gitu ya. Oke, Bang Mardhani boleh ditanggapi tadi. Kalau dari sisi komentar. Pasti nanggepinnya saya ikut partai gitu kan. Singkat saja, Bang. Jadi Jakarta buat PKS adalah etalase. Kontribusi PDB-nya 17%. Ya. Bahkan dengan undang-undang DKJ dia ingin dinaikkan jadi kota global. Artinya yang harus dicari orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Sohibul Iman, guru utama saya. Waktu dia jadi ketua DPR atau waktu dia jadi anggota DPR, paling banyak menyerahkan gratifikasi ke KPK itu Pak Iman. Dan ketika berkomunikasi nggak pernah mau sendiri. Kemarin beliau petugas komunikasi nomor 1 di Pilpres. Dia seorang ngajak orang, pengen ada transparansi. Dengan sikap integritas yang seperti ini, memerangi korupsi, dan betul-betul kalau dilihat sangat sederhana, tetapi pikirannya Hensat lebih paham. Karena rektor. Nah, kami menilai Sohibul Iman itu adalah sosok yang insya Allah bisa memberi kontribusi terbesar beresin Jakarta. Kalau Jakarta beres, dia jadi leverage, Indonesia bisa jadi lebih beres gitu. Sehingga saya pribadi dukung sepenuhnya Ustadz Sohibul Iman. Oke. PKS tetap amanah ya, tetap aman ya. Aman, Oke, kalau insya Allah. misalnya dari Mas Seno, ini secara singkat saja, artinya dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini sebenarnya menghitung-hitung, mengkalkulasi ini kepada parpolnya, atau memang ada hitungan-hitungan tokohnya, kader yang kira-kira memang namanya sudah sangat dikenal seperti tadi disampaikan oleh Bang Hensat? Ya, sebelumnya saya ini respect sekali lah tegak lurusnya Ustadz Mardhani ini luar biasa. Kita melihat bahwa ya harusnya saat sudah ada keputusan politik dari suatu partai politik, ya memang partai dengan kelembagaan yang baik harusnya begitu. Dan kami pun juga nanti di semua daerah saya rasa juga partai politik yang baik dimanapun juga akan mengambil keputusan dan semuanya pasti sepakat. Bahwa pada saat yang sama kemarin kita telah melalui pileg misalnya, ya. Tetapi kalau di Jakarta memang itu mungkin bisa diukuran Bang Hensat. Artinya suara yang tinggi jadi ukuran untuk dipertimbangkan. Kami misalnya di PDI Perjuangan, di internal kami ada yang mengusulkan juga misalnya nama-nama seperti Pak Prasetyo Edy yang kemarin ketua DPRD di Jakarta, kemudian ada Pak Charles Honoris yang diusulkan karena ada pileg, nggak ada pilkadanya. Tapi kalau di daerah lain seperti di Jawa Tengah jadi misalnya karena ada pilkada, banyak nama-nama kader tentu kami internal ada PDIP yang kepala dipersiapkan daerah. begitu ya. Ya, Ya, baik, Mas ya, Seno. nama-nama itu Terima kasih kami banyak. siapkan, tetapi kita Siap. tunggu ke depannya dalam waktu yang sangat dekat ini akan ada daerah-daerah yang segera kita umumkan dan semuanya pasti akan kita nantikan, bergerak Mas Seno. berkonsolidasi memenangkan. Baik. Mas Seno, makasih. waktu Terima kita kasih juga banyak. singkat, kita juga masih menunggu ya, masih ada beberapa hari lagi ya, kurang lebih 1 bulan kita sama-sama menunggu, menantikan siapa-siapa saja tokoh yang akan dijagokan. Terima kasih Mas Seno, Bang Dev, terima kasih, Bang Mardhani, terima kasih, Bang Hensat, terima kasih. Kita lanjutkan di lain kesempatan.